Bahlil Lahadalia, the chairman of the Golkar Party, officially received the new organizational decree, SK, for the party's leadership for the period 2024 to 2029 from the Ministry of Law and Human Rights, Kemenkum, on November 20, 2024. This event marks a significant milestone as it completes the party's organizational structure, which now includes 159 officials, compared to just 9 under the previous temporary decree. During the ceremony, Minister Supratman Andi Agtas emphasized that the issuance of this new SK was necessary to reflect the complete leadership structure of Golkar. He stated, "It is our obligation to examine political party organizations and issue a new SK once everything is confirmed complete." Bahlil expressed gratitude for this development, viewing it as a new chapter for Golkar, which now has a fully established leadership including various councils such as advisory and ethics boards. Penyerahan Surat Keputusan, SK, Kepengurusan Baru Partai Golkar periode 2024 hingga 2029 kepada Bahlil Lahadalia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkum, memiliki beberapa dampak signifikan terhadap keberlanjutan partai. Point 1. Legitimasi Kepengurusan. Dengan diterimanya SK baru, kepengurusan Partai Golkar kini memiliki legitimasi resmi. SK ini mencakup 159 pengurus, termasuk berbagai dewan seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Mahkamah Partai. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi partai kini lebih solid dan terorganisir dibandingkan dengan kepengurusan sementara sebelumnya yang hanya melibatkan 9 orang. Point 2. Stabilitas internal. Penerbitan SK baru menandakan penyelesaian konflik internal yang mungkin terjadi sebelumnya. Dengan kepengurusan yang lengkap dan resmi, diharapkan akan tercipta stabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program partai. Ini penting untuk menjaga kohesi di antara anggota partai dan mencegah perpecahan yang dapat mengganggu fungsi organisasi. Point 3. Persiapan pemilu. Dengan struktur kepengurusan yang lengkap, Partai Golkar dapat lebih efektif dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan umum mendatang. Bahlil menekankan pentingnya pengurus baru untuk bekerja keras dalam menyambut pesta demokrasi dan memperjuangkan suara rakyat. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing Golkar dalam pemilu yang akan datang. Point 4. Peningkatan kepercayaan publik. Penerimaan SK baru dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Legitimasi yang diperoleh melalui SK ini menunjukkan komitmen partai untuk menjalankan tata kelola yang baik dan transparan, yang penting dalam membangun citra positif di mata pemilih. Point 5. Fokus pada program kerja. Dengan kepengurusan yang jelas, Partai Golkar dapat lebih fokus pada program kerja dan strategi politik jangka panjang. Bahlil menyatakan bahwa ini adalah babak baru bagi partai, yang memungkinkan mereka untuk lebih terarah dalam menjalankan visi dan misi. Secara keseluruhan, penyerahan SK ini merupakan langkah strategis bagi Partai Golkar untuk memperkuat posisinya di kancah politik Indonesia, terutama menjelang pemilu mendatang. Reaksi anggota Partai Golkar terhadap kepengurusan baru yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia setelah penyerahan surat keputusan, SK, dari Kementerian Hukum umumnya positif. Berikut adalah beberapa poin penting terkait reaksi tersebut. Point 1. Apresiasi dan dukungan. Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Umum, menyatakan bahwa penyerahan SK ini menandai babak baru bagi Partai Golkar dengan struktur kepengurusan yang lengkap. Banyak anggota partai menyambut baik langkah ini, melihatnya sebagai upaya untuk memperkuat organisasi dan mempersiapkan partai menghadapi pemilu mendatang. Point 2. Harapan untuk kinerja yang lebih baik. Anggota partai berharap bahwa dengan adanya kepengurusan yang lebih terstruktur, Golkar dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan program-programnya. Bahlil menekankan pentingnya pengurus baru untuk bekerja keras dalam menyambut pesta demokrasi dan memperjuangkan suara rakyat. Point 3. Penegasan stabilitas internal. Beberapa anggota mencatat bahwa kepengurusan baru ini diharapkan dapat membawa stabilitas internal setelah sebelumnya ada isu-isu terkait kepengurusan sementara yang hanya melibatkan 9 orang. Dengan 159 pengurus sekarang, ada harapan untuk lebih banyak kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Point 4. Respons terhadap tantangan sebelumnya. Bahlil juga mengakui adanya tantangan, termasuk gugatan hukum terhadap kepengurusan sebelumnya, tetapi ia menyatakan bahwa hal tersebut adalah hal biasa dalam politik. Anggota partai tampaknya menilai bahwa langkah ini menunjukkan ketahanan dan komitmen Golkar untuk terus maju meskipun ada hambatan. Secara keseluruhan, reaksi anggota Partai Golkar cenderung optimis terhadap kepengurusan baru ini, dengan harapan akan tercapainya kinerja yang lebih baik dan persiapan yang matang untuk menghadapi pemilu mendatang. Perbedaan utama antara surat keputusan, SK, kepengurusan Partai Golkar yang lama dan yang baru,
yang diterima oleh Bahlil Lahadalia, terletak pada jumlah dan struktur pengurus serta legitimasi organisasi. Berikut adalah rincian perbedaannya. Point 1. Jumlah pengurus. SK lama. SK sebelumnya hanya mencakup sekitar 9 orang pengurus yang ditetapkan sebagai kepengurusan sementara. SK baru. SK yang baru mencakup 159 orang pengurus, termasuk berbagai posisi seperti Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Etik, dan Mahkamah Partai. Point 2. Legitimasi dan status. SK lama. SK sebelumnya bersifat sementara dan tidak mencakup struktur organisasi yang lengkap, sehingga dianggap kurang legitimasi dalam konteks pengelolaan partai. SK baru. SK yang baru diterbitkan setelah semua persyaratan administrasi dan legalitas dipenuhi, memberikan legitimasi penuh kepada kepengurusan yang baru. Point 3. Struktur organisasi. SK lama hanya mencakup pengurus inti tanpa adanya dewan-dewan penting lainnya. SK baru memuat struktur organisasi yang lebih komprehensif dengan adanya berbagai dewan yang berfungsi untuk mendukung tata kelola partai secara lebih efektif. Point 4. Tujuan dan harapan. SK lama diterbitkan dalam konteks transisi dan persiapan awal. SK baru menandakan awal yang baru bagi Partai Golkar dengan harapan untuk meningkatkan kinerja partai dalam menghadapi pemilihan umum mendatang serta memperjuangkan suara rakyat. Dengan demikian, penerimaan SK baru ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi struktur dan kinerja Partai Golkar ke depan.